Oke, selanjutnya adalah penggantian lampu depan ya. Ini lampu depannya sudah hitam, mati ya, minta diganti. Oke, kita langsung saja bongkar. Iya. Hitam sekali. Hitam tapi masih tersambung ataupun masih hidup ya, tapi yang satunya memang sudah mati, harus diganti. Tapi bagian ini solderannya itu sudah tidak baik, perlu penyolderan ataupun perlu penggantian bohlam. Dan dapat dilihat dari mika ini itu hitam ya, mikanya sudah hitam. Ini yang nantinya akan mengakibatkan lampu terlihat tidak terang ya, ataupun lampunya itu agak redup walaupun sudah diganti baru, karena dari bagian ininya itu memang sudah hitam. Jadi ya walaupun diganti ya masih tetap redup ya, cuma kan mending lah kalau lampu satunya nyala itu masih ada terang-terangnya. Oke, nanti karena ini pada bagian yang satunya ini masih tersambung, nanti kita coba untuk solder saja ya, tidak usah melakukan penggantian ataupun belikan dua ya. Jadi cukup diganti satu saja, yang ini nanti kita solder biar agak naik sedikit ya, ataupun bisa menempel dengan konektornya. Oke, kita panaskan terlebih dahulu soldernya ya, baru kita lakukan penggantian pada bagian lampunya. Ini lampu sudah saya belikan, kita ganti. Untuk lampu yang lama nanti solder ya. Kita panaskan dulu soldernya. Oke, kita lakukan proses tambah daging ya pada bagian lampu.
Oke, setelah dilakukan proses penambahan daging jadinya seperti ini ya, sudah agak naik ya, ataupun bisa menempel dengan bagian apa konektornya ya. Oh ya, untuk kalian yang mendapati sebuah kendaraan, kalau misalkan kalian mengganti lampu tapi kondisi lampunya di jarak jauh ataupun jarak dekat itu berubah ataupun berbeda ya, yang harusnya kita nyalakan jauh tapi ternyata yang nyala itu dekat, tinggal kita atur pada bagian yang ini ya, kita putar balik. Caranya yaitu seperti ini. Nah, kita tinggal tekan pada bagian ini, kita tekan dan dibalikan seperti ini ya. Terus kita angkat ke atas ya, karena ini enggak ada yang megangin. Atau kalau misalkan kita beli lampu itu ada yang berbeda ya, kita angkat seperti ini ya, kita angkat dan putar posisinya, diputar seperti ini ya. Setelah itu langsung dimasukkan. Nah, proses masuknya itu juga miring seperti tadi ya, miring terus tekan. Oke ya, jadi untuk kalau misalkan kalian ganti lampu tapi jarak jauhnya berubah, ataupun yang kita harusnya jauh ternyata dekat, yang dekat ternyata jauh, tinggal kita rubah pada bagian fitting ini dulu ya. Jadi nggak usah motong kabel ataupun merubah jalur kabelnya ya. Tapi ini khusus untuk yang ukuran dari jarak lebar ini yang sama, tapi kadang ada yang di bagian ininya itu berbeda ya. Kalau misalkan pada bagian ini itu ada yang lebih lebar ya, otomatis nggak bisa dibalik, berarti nanti untuk proses baliknya ya harus dari kabelnya. Oke, kita langsung coba untuk pemasangan lampunya. Untuk jarak jauh dekatnya bagaimana? Pasangkan lampu yang baru ya. Oke, kita pasangkan dan gampang ya, tinggal kita cari untuk yang lebih rapat itu ada di bagian atas seperti ini ya, tinggal tekan putar ke arah kanan ya. Yang lebih rapat itu di bagian atas ya, seperti ini, tekan putar. Posisi pemutaran juga harus pas ya, seperti ini. Oke, kita coba untuk pengetesan lampunya nyala jauh dekatnya. Oke, kita perhatikan untuk nyala lampu ini sudah digunakan dengan tombol on off ya, jadi ada bisa dimatikan bisa dinyalakan. Oke, kita coba untuk jarak dekatnya. Untuk jarak dekat ya, jarak dekat kita lihat pada bagian ini untuk filamennya. Kalau mau melakukan pengecekan ini jauh atau dekatnya, kita bisa kita arahkan ke bagian tembok ya. Kalau ini dua mungkin kan agak bingung, kita lihat pada bagian filamennya. Filamen yang kalau untuk jarak dekat ya, jarak dekat itu filamen yang harus menyala itu ada di bagian atas. Kalau filamen yang menyala di bagian bawah ini untuk jarak yang jauh, jadi ini yang harus kita rubah. Nah, ini jauh ya, padahal dari saklarnya itu untuk setelan jarak dekat.
kita rubah seperti yang tadi caranya ya, tinggal kita putar satu putaran ataupun satu ini ya, satu titik seperti ini, tinggal pasang. Oke, coba lagi kita tes. Oke, jadi caranya seperti ini, kita lihat langsung. Untuk ini saklarnya kita coba jarak jauh dulu ya, jarak jauh ataupun lampu tembaknya. Filamen yang harus menyala itu harus di bagian bawah ya, harus ada di bagian bawah untuk filamennya, karena pada bagian ini kan filamen itu ada dua, satu lampu itu ada dua filamen ataupun dua gulungan yang mampu menyalakan nyala terangnya ya. Kita coba dekat. Oke, ini dekat ya. Ini kalau misalnya posisi yang nyala itu di atas, ini berarti dekat seperti ini ya. Ini yang nyala di bagian atas seperti ini untuk lampu jarak dekat ya, karena pantulannya itu dari atas menuju ke bagian bawah. Kalau untuk jarak yang jauh, nah ini jarak jauh ya, ini jarak jauh berarti nyalanya itu yang di bagian bawah. Oke, jadi seperti itu saja untuk pemahaman tentang lampu. Kita rakit kembali untuk bodinya ya, ataupun kepala bodi dari sepeda motor ini. Oh ya, di sini katanya orangnya itu klaksonnya mati ya, ataupun tadinya nyala terus tombolnya itu terus. Kita coba tes. On kan. Wah, tombolnya ini nggak mau disambungkan. Ini ya, tombolnya rusak. Yang harusnya ganti. Oke, tinggal kita ganti tombolnya ya. Ini nyala terus ataupun bunyi terus, jadi tidak bisa dimatikan ya. Ini kita nanti belikan untuk tombol klakson. Kita pasangkan saja dulu untuk bagian kepalanya. Jangan lupa ini modelnya model flip. Oke, tinggal kita ganti tombol klakson dan pengecasan pada bagian aki. Untuk akinya itu ada di bagian sini ya, bawah. Oke, dari saya cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.